Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini Oke. bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim nggak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun nggak bisa Oh. makan di tempat. So apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Nak cari baju raya, boleh cari kat link Cak Mujib ni kan. Kat affiliate Cak Mujib ni, kat Shopee Cak Mujib ni. Nak cari hadiah untuk makcik ya kan, untuk mak, mak, bapak. Saya tak tahu orang Malaysia tu kalau panggil mak abah kan, mak abah ke mak apa. Ini tak tahu juga guys ya. Nak bagi hadiah buat atuk nenek pun boleh kan. Cari barangnya dekat Shopee Kak Cak Mujib ni. Linknya Cak Mujib di channelnya Cak Mujib guys ya. Bantu support channel ini supaya saya cepat ke Malaysia guys ya. Share videonya guys ya. Share biar apa namanya ya, saya lebih semangat gitu untuk membuat kontennya gitu guys. Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi orang Indonesia ketika berpuasa ataupun ya apa namanya ya, menjalankan ibadah puasa di Malaysia guys ya. Ternyata banyak orang Indonesia itu yang apa namanya pergi ke Malaysia hanya untuk merasai Ramadan di Malaysia katanya guys. Kok bisa begitu? Ini sangat menarik sekali gitu loh guys ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Apa aturan puasa di Malaysia bisa sekuat ini? Yuk, Ada apa dengan peraturannya? Maksudnya gimana tuh? kamu jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini Oke. bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim nggak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun nggak bisa makan di tempat. Kalau memang lagi berhalangan dan nggak puasa, tetap boleh beli makanan, tapi kamu harus take away. Kalau kalian Oke. ketahuan makan di tempat umum, kalian bakal dibawa pakai van jenazah dan dibawa keliling. Tapi nggak cuma itu aja, mereka juga punya aturan yang masuk dalam hukum syariah negara bagian. Jadi kalau kamu Muslim yang ketahuan makan atau minum di tempat umum saat Ramadan, kalian bisa dihukum dengan kurungan singkat atau bayar denda. Nah, memang di Malaysia gitu. aturannya lebih tegas untuk menjaga suasana Ramadan. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu lagi nggak puasa, biasanya kamu tetap bisa makan di restoran dan cuma Bener sih bang. Jadi restoran-restoran di sini, bukan restoran juga, warung-warung ya, restoran semuanya bisa makan bang ya. Itu kalau di Indonesia, berarti di Malaysia enggak gitu guys ya. ditutup pakai terpal atau tirai supaya lebih sopan. Jadi buat teman-teman Muslim yang lagi liburan ke Malaysia pas Ramadan, kalau emang lagi nggak puasa dan pengen makan siang, lebih aman makan di hotel atau makan di tempat yang private. Gimana menurut kalian? Hal ini bisa nggak kita terapin di Indonesia? Tulis pendapat kalian di komen ya. Kayaknya agak susah sih bang. Kita agak susah itu kalau nerapin itu di Indonesia, karena di Indonesia udah kayak biasa aja sih gitu kan. Apa sih ya, lo urusan lo urus urusan lo, gua urus urusan gua kan gitu. Saya pernah naik van jenazah sebab tak puasa. Begitu ya guys ya. Ternyata nggak bohongan gitu, beneran gitu ya kan. Allahu Akbar. Mau nanya, kalau di Indonesia orang yang nggak berpuasa biasa aja makan di tempat umum. Iya. Jadi di Indonesia itu biasa aja. Kayak kemarin saya ngevlog ya, yang teman-teman ngevlog itu, yang saya ngevlog yang pertama hari keberapa itu ya. Nah, yang saya ngevlog yang saya tunjukin suasana pagi ya yang ada di Indonesia itu. Nah, itu kan di warung kan ada orang makan, guys. Warung pagi-pagi buka buat sarapan gitu. Jadi nggak ada di sini kayak peraturan-peraturan seperti di Malaysia gitu. Jadi kayak di sini tuh udah biasa aja kayak gitu, guys. Soto ya, warung soto, kedai soto itu rame, guys, kalau pagi di sini karena nggak semuanya puasa gitu. Maksudnya gini, guys ya. Nggak kita apa namanya ya, berprasangka baik. Jadi orang-orang di sini itu kan nggak semuanya Muslim, jadi ada yang non Muslim dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia mungkin kebijakan pemerintahnya seperti itu. Kalau di Indonesia itu nggak apa-apa gitu, asal ditutup, ditutup tirai gitu. Tapi memang agak berbeda sih bang. Ketika kita lihat di Malaysia itu memang jarang banget, memang berarti memang benar gitu. Dan di Malaysia mungkin orang non Muslimnya itu apa ya,
menghargai gitu loh, menghargai kepada orang-orang muslim. Sebenarnya sama-sama menghargai sih. Iya kayaknya sih guys. Kami coba-coba di sini ada komentar dari Cili 69. Cil, nah gitu guys ya. Kami non muslim pun malu bang kalau makan open masa Ramadan, tapi lebih kepada menghormati yang berpuasa. Ya, lebih baik take away dan makan kat rumah. Nah, itulah. Beda emang guys ya. Tapi kalau di sini udah biasa masalahnya. Terus bagaimana dengan kasino? Kasino hanya orang bukan Islam saja. Iya, ada orang yang gini guys. Itu kasino di Malaysia bagaimana? Itu kasino di Malaysia bagaimana? Itu hanya untuk orang non muslim saja guys. Orang Islam tidak boleh masuk ke situ. Tapi kalau judul di tempat kita guys, kalian mau di TikTok mau di mana, ya kan? Di YouTube juga itu rame guys, dipromosikan dan banyak orang yang kena kan kayak gitu. Kalau di Malaysia tuh lebih kayak apa menjaga lah seperti itu guys ya, kepada masyarakatnya. Tolonglah cerdik sikit sebab bodoh tak ada ubat. Kalau ada ubat pun tak mampu untuk lawan bodoh kau ni. Macam tu. Yang hebat di Malaysia non muslim pun akan hormat yang berpuasa. Dia orang tak akan makan depan kami. Tapi bagi kami yang berpuasa tak kisah pun kalau dia orang nak makan depan kami, tapi dia orang lebih kepada respect. Jadi apa ya guys ya, saling menghargai, saling menghormati. Toleransi di Malaysia itu lebih kental ya kalau menurut saya dibanding dengan yang ada di Indonesia gitu. Jadi lebih kayak apa ya, punya rasa kayak kalau aku makan kan saudara muslim saya berpuasa, masa saya makan di depannya, lebih ke situ gitu loh guys ya. Beda sama kita mah makan soto aja dimakan semua depan kita ya guys ya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini ada satu video lagi yang menarik untuk kita simak juga guys ya. Ramadan di Malaysia itu beda banget, serius bikin kangen tiap tahunnya. Jam 4 sore udah siap-siap bazar hunting, datang ke bazar Ramadan Putrajaya. Ya Allah, rambang mata. Air balang warna-warni berderet, ayam perci, ayam penyet, martabak panas-panas, kuih-kuih legit, semua ada. Yang paling feel itu momen tunggu azan maghrib, semua duduk sama-sama kat padang, doa sama-sama sebelum berbuka, dan setelah itu makan sama-sama di situ. Tapi emang suasananya beda banget. Kemewahan ada di situ, tapi tetap ya kayak di zaman dulu kita ya, bergelar tikar gitu ya. Meskipun di padang gitu, tapi kan tetap menyenangkan kalau nggak hujan gitu guys. Cantik gila belakangnya tuh mbak. Ramadan di Malaysia bukan sekedar tentang makanan, tapi tentang rasa syukur kebersamaan dan belajar kuat walaupun jauh dari kampung halaman. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Ramadan kali ini penuh keberkahan. Nah mantap guys, itulah bedanya Ramadan vibe in the state of Upin Ipin gitu. Kak, kalau lebaran di sana banyak yang tutup enggak? Kedai banyak yang tutup kak. Iya kalau lebaran sih ya kan. Minggu depan aku ke KL cuman mau ngerasain vape ini. Pergi Putrajaya katanya. Perbadanan Putrajaya ada, hanya jualan baju-baju raya cantik. Oh maksudnya macam mana tu? Kat bazar Ramadan semua nampak sedap. Yelah kalap mata. Seru sih guys kalau istilahnya kita lihat orang-orang ya yang buka puasa di mana nih guys? Tadi Putrajaya ya guys ya. Jadi bisa makan di tengah padang gitu ya. Mantap guys ya. Nggak semua vibe itu dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Keren sih. Ini bikin iri sih guys puasa di Malaysia nih. Kita di sini kayak biasa-biasa aja, sepi guys puasa di sini, nggak tahu kenapa ya puasa tahun ini tuh kayak sepi ya kan. Apakah masyarakat sudah lelah ya kan dengan nggak tahu lah guys. Oke, selanjutnya kita tengok lagi nih guys ya, macam mana istilahnya orang-orang excited ketika berada di Malaysia di bulan puasa ini. You're dedicated to spend Ramadan in Malaysia and this is your iftar view. Wow. Masya Allah, Masya Allah. Oh ini yang dekat KLCC guys, masjidnya cantik ini. Ya Allah, Ramadan di Malaysia itu emang beda sih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cantik gila.
Masya Allah, tabarakallah, rame juga ya, tertib gitu guys ya. Ya Allah, ini orang bule, ini orang luar nih guys ya. Weh, siapa tahu nih masjid mana place Roger saya? KLCC lah, dekat KLCC itulah. Malaysian one of the kindest people in the earth katanya. Masjid wilayah khas Makkah vibes, do give a try. Ah, mana tu? Kak tahu. Masjid wilayah, oh kayak di Mekah katanya guys. Mantap guys ya. Okey, lanjut guys. Okey, so apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Yang pertama, terms buka puasa. Indonesia ada banyak terms buka puasa. Contohnya bukber yang bermaksud Ya, buka bersama. bukber. Kalau Malaysia pula lebih simple and Nah, straightforward. ini mirip guys sama tadi mbaknya yang di Padang itu, mirip. Bagus. Ini di mana? Ini di Malaysia. Sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang ada. Iya, ini di Malaysia. Indonesia nak ajak kawan berbuka, yuk bukber. Kalau Malaysia pula, jom berbuka. Yang kedua, dessert pula. Kalau kat Indonesia ni, dessert yang Ada paling kolak. keras, nama dia kolak pisang guys. Kat Malaysia pula yang selalu orang beratur beli, Tepung pelita. Dua-dua ni hot item masa belum puasa. Yang ketiga, kalau dari segi sahur, aku rasa Indonesia lagi meriah. Sebab diorang masih ada orang-orang yang akan keliling kawasan Betul, rumah untuk betul. diam and bangunkan sahur. Korang kena cuba pengalaman ni, memang best. Yang keempat, dari segi bazar Ramadan pula, aku rasa Malaysia lagi meriah. Indonesia punya bazar pun meriah juga, macam-macam makanan ada. Tapi Malaysia punya bazar Ramadan, dia punya panjang tu sampai Tuh, kena panjang gila ya kan, tertata rapi. doa supaya tak sakit kaki kalau jalan. Memang Betul. meriah, duit je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada term ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan kawan-kawan. Sebenarnya Malaysia pun macam tu juga aktiviti dia. Cuma Malaysia tak ada term ngabuburit lah. Cuma yang sinonim dengan rakyat Malaysia sebelum buka puasa ialah iklan Yusof Tayo. Tapi jujur aku cakap, aku rasa lagi banyak persamaan dari perbezaan. Dua-dua Bener, lebih banyak persamaan daripada perbedaan ya guys ya. Ya karena kita tuh satu sama sih kalau menurut saya. Ya kan? Dari nenek moyang yang satu terus gitu. Saya suka guys belajar silsilah gitu. Ya belajar silsilah keluarga saya gitu kan. Itu menarik menurut saya. Mungkin kalau diusut demi usut, ini silsilah kita guys, itu satu tapi merucut seperti ini guys, dari satu orang ya kan, entah itu orang mana ya kan, sahabat ya kan, ataupun keturunan-keturunan nabi, kita nggak tahu juga gitu. Tapi pastinya ya mengkerucut, pasti ada satu orang yang awalnya di sini seperti itu. Jadi dengan adanya penjajah itu kan dipecah belah lah kita gitu guys ya. Dari segi Ramadannya aja sama guys. Iya kan, vibe-nya juga hampir-hampir mirip lah seperti itu. Banyak kesamaan. guys, puasa kat Malaysia best, puasa kat Indonesia pun best. Aku rasa aku bersyukur sangat sebab aku dapat pengalaman berpuasa di Malaysia dan di Indonesia. Iya, Kita bersyukur benar. dapat sambut. Nah itu tuh gerobak jalan kayak gitu tuh gak ada di Malaysia bang ya, gerobak jalan pedagang kaki lima maksudnya guys ya. Kalau bulan Ramadan tuh rame guys pedagang kaki lima ini ya kan, karena di pinggir-pinggir jalan kayak gitu ya. Kalau disediakan tempat sama pemerintah kayaknya lebih oke sih. Ramadan dengan tenang, tapi ada yang tak dapat peluang yang sama. So jom kita kongsi rezeki sama-sama. Link dekat bio melalui Mas untuk pembinaan hospital di Sudan. Dan Mas akan gandakan sedekah korang. So kalau korang Masya sedekah Allah. RM10, Mas gandakan so jadi RM20 lah. Sedekah berganda so lagi besar pahala dengan amal jariah kita. InsyaAllah Betul. semoga Ramadan kita lebih bermakna. Sama-sama kita doakan untuk saudara kita yang berada di Sudan. Oke guys, itulah perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia yang Bang Malaysia ini yang sebutkan ya. Jadi ya dua-duanya mirip lah guys ya, nggak jauh berbeda gitu guys ya. Dan emang vibe-nya sih ya gitulah. Teman-teman lihat sendiri kan di video ya kan. Jadi mantap gitu lah guys ya. Jadi ini kita akan lihat satu video lagi. Biar banyak ya pengetahuan kita itu, biar tidak itu-itu aja guys, harus up to date gitu ya. Pagi ini adalah hari pertama gue sahur dan gue sedikit kesiangan. Ini udah Kesiangan. jam 5 dan ternyata Cafe Sidik tuh udah close order. Oke. Untung ada satu yang buka, yaitu roti canai. Jadi gue mutusin buat beli ini. Iyalah. Beli roti canai guys. Nah gue tadi tuh benar-benar last order dan Jadi azannya 6.19 gitu. Terus dia bangunnya jam 5.45 gitu ya. langsung tuh. Bentar lagi lah. Kita harus bangun lebih pagi. Soalnya tadi tuh close, ada yang close pukul 4.30, ada yang udah close order 5.30. Kayak sahur di sini cepet-cepet banget gitu orang-orangnya. Ya gitu deh.
Soalnya Nah itu jadi culture shock juga sih kalau kita di sini itu jam 3. Saya tuh bangun jam 3 guys. Jam 3 itu saya bangun terus sahur. Habis itu sholat-sholat udah gitu guys. Ya beda banget. Di sana ternyata jam setengah 7. Mantap ya guys ya. Semoga lah kita bisa menikmati juga. Kalau dulu saya puasa itu dari Indonesia karena dulu waktu 2000 berapa 2010 lah saya berangkat ke Arab itu puasanya di Indonesia bukanya lewat Arab. Jadi lama banget akhirnya ya udah buka jam duhur saya. Ya kan di sana masih duhur, saya sudah puasa berapa lama kayak bukan habis zuhur di jam 2 jam 3 gitu. Saya udah puasa di Indonesia udah maghrib gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya putusin untuk apa namanya ponteng macam tuh guys sebab perjalanan kan. Menanti mentari terbenam di pelataran Masjid cantik. Sultan Abdul Samad Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Ramadan yang tak terlupakan. Alur waktu Masya membawaku Allah. dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan Masya menatap Allah. lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan tulus menyalurkan berkah Ramadan berupa hidangan sederhana yang nikmat, Masya ditemani Allah. segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma yang manis. Ketika seruan merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan senja, sebuah simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa Wah, kata-kata abangnya nih mantap banget guys. syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami semua menikmati anugerah berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekusyuan sholat maghrib berjamaah Masya di dalam Allah. rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Masya Allah, perjalanan puasa yang sangat-sangat nikmat guys ya. Cantiknya susunan bahasa bait-bait kata. Saya fokus ke situ guys karena saya juga dulu kan orang bahasa gitu. Ya kan? Jadi banyak banget bahasa-bahasa itu yang indah ketika kita sampaikan bagaikan ombak ya kan di lautan yang membuat suara yang membuat jiwa menjadi menggelegar. Aduh, saya sudah banyak lupa dengan kata-kata itu semenjak punya anak. Karena fokus kerja ya kan, jarang baca buku-buku sastra lagi. Kalau dulu saya baca buku sastra, novel kayak gitu ya guys ya. Jadi karya-karya kayak apa namanya Latahzan ya, intinya yang kayak gitulah, yang semi-semi novel kayak gitu. Biasa saya tuh baca gitu guys. Setelah menikah saya baca tetepan, tapi setelah punya anak saya sudah fokus sama kerjaan ya. Jadi bacanya itu ya via internet saja. Kadang ya belajar sama ChatGPT. Buatkan saya kata-kata yang indah dengan penuh sastra gitu kan. Mantap sih, cantik betul kata-katanya bang, terbaik lah. Ini Mas Abi namanya guys ya. First time dengar konten orang Indonesia yang tersusun indah. Bahasa Indonesianya terbaik bro. Ya kayak gitu. Bahasa Indonesia itu sangat indah dan sangat-sangat apa namanya itu mengagumkan gitu ketika kita menggunakannya dengan sangat-sangat maksimal. Tapi karena istilahnya ada kata-kata pasaran sekarang itu, kalau di Arab tuh kata-kata pasar namanya lugosuki gitu kan. Jadi kayak apa ya, lo gua terus apa namanya apaan sih gitu. Apa ya, kata-kata yang gaul-gaul gitu loh guys maksudnya ya, paham kan? Jadi kalau kita menggunakan kata-kata seperti itu untuk berbicara dan untuk keseharian kita ya agak-agak aneh juga gitu kan, terlalu formal gitu. Terbaik bang, jemput datang Kota Baharu PM saya. Tuh udah ada tuh berhari raya bersama family saya. Banyak tuh orang Malaysia tuh macam tuh. Kalau ada orang Indonesia yang ke Malaysia mesti ditawari gitu loh guys ya. Bang nanti raya di sini tak? Kalau di sini nanti saya jemput bang. Hari raya dekat rumah saya yo. Mereka tuh senang banget menyambut tamu ya kan. Ada kawan seperti itu ya guys ya. Persaudaraan mereka itu kayak apa sih guys ya? Kayak keluarga gitu. Jadi kita tuh yang tamu udah dianggap kayak keluarga banget gitu. Ya seperti itulah ya, di Indonesia juga ada seperti itu, di Malaysia juga ada seperti itu. Jadi banyak persamaan yang mungkin kita itu kadang lupa gitu. Karena kejamnya netizen yang menulis kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan jiwa. Seperti itu guys ya. Ketika jiwa sudah merintih, ketika jiwa sudah tidak bisa mencari arah yang
sesuai. Saya jadi susah ya. Mencari arah dengan apa namanya ya, hal-hal kebaikan. Maka di situ muncullah ya jari-jari kejahatan yang membuat pecah belah semua insan. Seperti itu guys ya. Jadi janganlah. Kalau kita berjumpa pasti kita bagaikan saudara, bagai pinang dipelah dua. Tapi ketika kita jauh maka jiwa akan meronta karena rindu yang terus menggebu. Gitulah guys ya. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Semoga teman-teman suka. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.